Nama saya Ulverusifa, NPM 2212015. Di sini saya berasal dari Kabupaten Batang. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurasana dengan NPM 220157. Saya berasal dari Kabupaten Batang. Perkenalkan, nama saya Kurnia Janatul, NPM 22120162. Di sini saya berasal dari Kabupaten Batang. Perkenalkan, saya Hanan Nurasana, NPM 22120164. Saya dari Kabupaten Batang. Perkenalkan, nama saya Ana Noviarti dengan NPM 22120185. Asal saya dari Temanggung. Galian C ini terletak di Kali Jambu, Desa Polodoro, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Luasnya mencapai sekitar 1 hektar. Ketinggian tebing yang terjadi akibat penambangan sekitar 16 meter. Tanah tersebut termasuk lahan yang labil. Jarak antara lokasi galian C dengan rumah warga hanya sekitar 40 meter saja. Penambangan ini dapat terjadi dan masuk wilayah Desa Polodoro karena para warga menjual tanahnya kepada penambang dengan harga yang cukup fantastis. Punten Pak, kalih Bapak sinten ya? Saya Pak Suparno. Saking pundi? Ya, Saking daerah mriki Oh, napa? heeh. Ngriki griyane ngriki. Oh, nggih. Diane pinten Pak? Usia 40 tahun. Kerja teng mriki kapan nih Pak? Ini sekitar 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nggih teng bagian apa Pak? Ini saya intinya bikin usaha batu belah. Gunanya untuk melayani masyarakat yang membutuhkan untuk pembangunan untuk pondasi, entah itu rumah, entah itu bangunan dan sebagainya. Mungkin dunia industri berarti nggih, Pak? Industri. Berarti nek teng mriki ke ada hari liburnya apa setiap hari? Ada hari libur, hari Jumat. Kalau sini hari Jumat itu Jumat. libur. Berarti niki ke dimanfaatke nggih industri terusnya kan ngagem industri niku sing teng Batang niku napa? Nah, ini juga untuk melayani pembangunan di KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang, yang manakala untuk bikin pabrik-pabrik yang membutuhkan material batu belah, kita menyuplai ke sana juga. Mesti mriki nggih mun apa mun legal nggih Pak, Legal. mesti mun enter Iya. izine dan Iya, dan sebagainya. iya. Lah wonten pekerja teng mriki wonten pinten, Pak? Yang 9. Berarti dari sini semua. Dari warga setempat, intinya untuk memanfaatkan pekerja pada warga setempat biar bisa bekerja. Berarti membuka lapangan pekerjaan gitu. Termasuk kami membuka lapangan pekerjaan untuk warga setempat untuk mengangkat ekonomi di daerah, mengurangi pengangguran. Ini adalah cuplikan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para penambang batu belah di Kali Jambu dan Kali Betung, Desa Polodoro, Kecamatan Reban. Sehari-harinya para pekerja tambang bekerja dari pagi hingga sore hari, menggunakan sistem borongan. Yaitu setiap harinya ditarget 1 mobil truk hingga terisi penuh. Kami berkesempatan mewawancarai salah satu pekerja tambang batu belah di galian ini. Timbang. Umurnya pinten Pak? 57. Oh, mun dene Mungkin mau tinggi. kontak sik tugasnya apa Pak nang mriki Mas? Kue batu. Nggih. Setiap hari Setiap hari. Kalau sempat setiap hari. Dan manfaat kerja teng mriki sampai oleh
oleh apanya? Ya, paling ya satu hari itu cuma 2 hari. Kadang kalau tadinya susah kan kurang pendapatan. Paling 2 mobil, 1 mobil. Yang lumayan untuk apa kebutuhan ekonomi, untuk anak sekolah, ya, untuk makan sehari-hari. Berarti membantu perekonomian. Nah, ya, betul. Nek cara nih untuk emon wonten cara khusus nopo biasa kok? Betul khusus kadang-kadang deh, aku nontonnya kelas dulu. Kalau udah sudah kebelah ya seperti ini. Biasanya maksudnya jadi itu. Waktu itu tidak tentu, kadang-kadang jam 5 sampai jam 6, kadang jam 3 gitu. Sesuai nih kondisi kamu sama diri gitu. Ya, ya, betul. Menurut penuturan Bapak Rusman, tidak ada teknik khusus yang digunakan untuk membelah batu. Namun, ada beberapa jenis alat yang digunakan untuk membelah batu. Namanya Ibu siapa ya? Siti punya Sri. Umurnya berapa Bu? Umurnya 63. Menurut Ibu, kalian saya yang berada di Kali Jambu itu memiliki dampak negatif atau dampak positif Bu? Negatif. Dampak negatif yang Ibu rasakan apa? Ya kan ketakutan juga ya Mbak, kalau hujan, banjir kan kita masih kesini kan sampai kesini dengan kapalnya. Terus polusi juga sampai sini kan, Ibunya itu Bu? Ibu-ibunya juga ya? ibunya kan sampai. Untuk dampak itu dari infrastrukturnya Bu, kayak Misalnya jalan bangunan seperti itu, apa ada dampak juga? Mobil juga kan sering kalau musim hujan hampir setiap 5 menit sekali ada sepeda motor satu kali. Pas di bawah itu saya tidak lihat semata-mata kan banyak dari Berarti gara-gara jalannya yang rusak. gara-gara jalan nggak licin Licin. licin dari galian itu, licin dari galian itu kan akhirnya kan kalau yang nggak tahu jalan kan dari sana mungkin banter terus pas nikung bisa. Itu di desa Wonokerso itu juga jalannya kan pada Rusak juga. Di samping rusak ya itu licin kan kalau hujan, kalau terang debu. Dan kan kalau terang kayak gini kan kena debu ini kan banyak orang batuk pilek kan? Iya. Katanya dulu juga lewat dari sini ya Bu? Sekarang nggak boleh. Sudah nggak boleh. Juga berdampak rumah Ibu juga Iya, terpengaruh atau? kalau terpengaruh kan yang di longsor kan karena dam lewat sini. Gimana longsor Mbak? jadi karena getarannya itu Getaran terus. retak gitu Iya. sama rumahnya. Retak-retak. Katanya Pak Ganjar mau kesini mau gimana, nyatanya yang cuma lihat kok terus dari ya ada tidak lagi gimana mau dibantu gimana gitu. Adanya galian itu, maksudnya tujuannya itu sebetulnya untuk apa sih Bu? Tahu Berarti dari warga sendiri nggak tidak ada tahu. yang tahu kan mungkin yang punya lahan jual, yang punya itu mungkin cari batunya ya. Masyarakat ya tidak tahu.
Kalau respon dari pemerintah sekitar sendiri Bu, itu gimana? Ya Adanya udah dia Mbak kan sama sekarang ya entah masyarakat mau buat apa mau dari atasan aja chip. kemarin kami sempat juga mewawancarai kayak pejabat daerah itu juga mereka menyampaikan hal-hal positifnya ya seperti buka lapangan pekerjaan seperti itu. Tapi kan dari warga ini sendiri kan kami juga pengen dengar gitu. Ya ada pekerjaan apa udah bilang ilegal kan mau buat apa itu tidak tahu. Nah, kalau masyarakat tahu digali mau bikin pabrik apa-apa lah mungkin kan masyarakat ya monggo kita tidak tahu tujuannya kok tadinya sedikit kok terus sana sampai ke desa Polodoro. Berarti itu sampai kapan juga belum ada yang tahu Bu? Tapi kan berhenti dari mau lebaran kurang seminggu dan itu nggak ada katanya nggak ada muatan tapi batunya nggak hilang. Kalau yang satu kan jadi nggak tahu apa dari ada terus kan dorong masyarakat ya mungkin bisa total kan yang kena dampaknya masyarakat juga sih mbak lewat barangnya rel besar kalau halus kan cepet nah kalau rusak kan mau jadi apa biasa 1 jam malah jadi 1,5 jam sampai 2 jam memperlambat perjalanan. Berarti kalau menurut Ibu tidak ada dampak positif dari galian itu? Tidak ada yang positif ya Pak. Yang merasakan jelas negatif sih Mbak. Bayangkan kalau hujan pas hujan terus kan bisa lagi kan hujan terus kan kalau longsor kan pasti kesini. Sampai ke sini jalan sini dari mana Mangklian juga ikut mungkin ambles sih Mbak. Iya. Itu kan udah hampir mepet. Malah ngeri nggak takut orang-orang lo kalau ada tamu kesini lihat ke sana Soalnya tinggi sama lurus. udah tinggi banget yang lebih melalui bakas lebih banyak. Kalau direhabilitasi juga nggak terlalu. Nah ya nggak bisa kayak gitu dia gimana? Tinggal nunggu ambruk. Jadi selesai. Kalau udah ambruk semua dari atas, longsor semua habis kan udah selesai. Berarti harapan Ibu sendiri untuk kedepannya dari galian itu seperti apa? Kalau bisa ya udah berhenti sampai situ aja ya, jangan gali lagi. Udah kan masa kasihan yang lewat. Rumah-rumah Kecelakaan kok terus. Mungkin kalau Mbak kesini musim hujan, sini duduk sebentar pas melihat masakan pasti itu. pasti. Kebanyakan yang kecelakaan dari warga sini atau warga pendatang itu? Nah, kalau warga sih tahu nih, tapi biasanya bagian dari Sukamali ke sana lah, bawa Sukoharjo. Polodoro juga ya, dia malah Pamong Polodoro sampai atas.
kasihan lagi kan pas ibu-ibu bawa anak, terus yang bonseknya mama kan kasihan juga. Bagi pemilik dan pekerja galian C ini memiliki dampak positif. Di sisi lain, pertambangan ini banyak memiliki dampak negatif yang dirasakan warga. Salah satunya yaitu mengancam kelestarian lingkungan di Desa Polodoro dan sekitarnya. Semula sumber daya alam sangat melimpah, sawahnya selalu mendapat aliran air yang cukup, sungai yang masih bersih dan banyak bebatuan, kini harus menerima fakta bahwa setelah galian ini, banyak sawah dan lahan yang harus direlakan menjadi rusak dan kekurangan air. Sungai yang juga rusak dan banyaknya tanah longsor. Selain itu, juga berdampak pada infrastruktur jalan. Akibat dilewati truk pengangkut batu setiap hari, jalanan menjadi rusak dan tidak rata. Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi pengguna jalan, khususnya warga sekitar. Kegiatan penambangan galian C di Kabupaten Batang, tepatnya di Desa Polodoro, Kecamatan Reban, kini kian hari semakin meresahkan. Sejumlah warga desa banyak yang mengeluhkan adanya aktivitas penambangan di daerah tersebut. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dipungkiri. Pasalnya, dampak negatif yang terjadi akan adanya galian C di Kabupaten Batang sangatlah besar. Salah satunya pada aspek keselamatan, keamanan, ekonomi masyarakat, resiko bencana alam, kelestarian lingkungan, dan rusaknya infrastruktur daerah. Banyak dari warga yang menggelar aksi penolakan serta membuat laporan yang ditujukan kepada pemerintah daerah agar bertindak tegas dan menghentikan aktivitas penambangan tersebut. Tentunya warga sangat berharap dengan adanya aksi penolakan yang dilakukan masyarakat dapat membuahkan hasil yang diinginkan. Namun, hal tersebut dibantah oleh salah satu perangkat desa setempat. Beliau mengatakan adanya galian C di Desa Polodoro, Kabupaten Batang ini justru berdampak positif bagi warga sekitar. Pasalnya, dengan adanya penambangan ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan membantu masyarakat dalam memproduksi bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan. Tak hanya itu, terdapat perbedaan jawaban yang dilontarkan oleh perangkat desa setelah kami wawancara. Perangkat desa mengatakan, galian C ini sudah memiliki izin yang resmi. Namun, berbeda pendapat dengan salah satu warga yang mengatakan, jika galian C di Desa Polodoro ini belum memiliki izin dan masih ilegal hingga saat ini. Lantas, kami harus percaya yang mana? Hal tersebut membuat kami semakin bingung. Ada apa di balik pertambangan galian C di Kabupaten Batang ini?